kasih Bapa yang baik. Di setiap musim hidup kami, tangan-Mu lah yang terus menopang kami. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku pendengar yang saya kasihi. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah nats dari kitab suci yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-19 dan 20 ya. Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-19 dan 20 ya. Coba saudara dengarkan ya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, yaitu dengan Yesus, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan ini?" 20. Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat
berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dua ayat ini berkata pertama-tama, saudara, murid-murid Tuhan itu datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, kenapa kami tidak dapat mengusir setan? Nah, pengertian mengusir setan ini ya, coba saudara perhatikan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka yang menguasai hidup manusia itu setan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Allah. Dan manusia tidak bisa menembus untuk mencapai Allah, tidak bisa. Oleh sebab itu, manusia jadi bulan-bulanan daripada setan. Lantas murid-murid ini berkata, kenapa saya tidak bisa mengusir setan? Sedangkan dia melihat Yesus itu berkuasa untuk mengusir setan. Lantas Tuhan berkata begini, sebab kamu ini kurang percaya. Lantas Tuhan berbicara tentang percaya atau iman. Nah, upama saudara ditanya tentang percaya, saudara pasti akan berkata, aku percaya Yesus Kristus, aku percaya Allah, aku percaya Roh Kudus, aku percaya. Kenapa dikatakan kurang percaya? Aku percaya. Nah, saudara, karena kita ini kurang di dalam hal penelitian Alkitab, ya, maka kita ini tidak ngerti apa sebetulnya percaya itu. Kalau saudara bilang, aku percaya, seolah-olah saudara itu sudah ngerti apa itu percaya. Tetapi saudara, ya, kalau saudara baca dan renungkan Alkitab, ya, percaya itu bukan lahir dari diri kita. Percaya itu bukan lahir dari diri kita. Yang lahir dari diri kita itu, saudara-saudara, upama kata-kata percaya itu sudah dikuasai oleh setan. Sehingga kata-kata percaya itu percaya yang hanya omongan tok. Tetapi langkah laku kita ini yang mewujudkan apakah itu percaya. Percaya itu lahir dari karunia Roh Kudus. Jadi percaya itu bukan lahir dari kita. Nah, percaya itu lahir dari kita, saudara. Sampai kita ini sampai jempalik, toh tidak ada gunanya. Sebab yang saudara katakan percaya itu lahir dari diri kita. Tetapi menurut 1 Korintus pasal 12
ayat 7. Ya. Saudara boleh catat 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Ya. Ayat 7 dikatakan karunia roh. Karunia roh yaitu hikmat, makrifat, iman, penyembuhan, mujizat, dan seterusnya. Bernubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menerjemahkan bahasa roh. Itu lahir dari karunia roh. Jadi percaya itu bukan lahir dari diri kita sendiri, tetapi percaya itu lahir karena karunia roh. Dan roh itu dikaruniakan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu harus kita tahu. Sebab kalau tidak tahu, saudara, seringkali kita itu sudah berdoa sampai nangis-nangis, gak dijawab oleh Tuhan. Sebab saudara tidak tahu apa itu percaya. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memberi karunia iman, maka iman itu dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Nek kamu punya iman kecil saja, dikatakan seperti biji sesawi. Tetapi biji sesawi itu kecil, tapi ada kehidupan. Itu luar biasa. Hidup. Biji sesawi kalau dijatuhkan ke dalam tanah, dia akan bertumbuh menjadi sebuah pohon. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, ya, saudara hidup, maka kamu akan berkata, gunung, pindahlah ke laut. Gunung itu akan pindah. Kalau saudara tidak dikaruniai iman, saudara tidak akan berkata, gunung pindah. Tidak mampu, saudara. Tetapi kalau saudara mempunyai iman yang dikaruniai oleh Roh Kudus, saudara akan berani berkata, gunung pindahlah ke laut. Gunung itu akan pindah. Nah, saudara-saudara, iman itu, ya, atau percaya itu, percayanya itu lahir dari diri kita sendiri. Itu percaya mati, saudara. Sebab lahir dari diri kita. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata, kamu mati. Termasuk kita ini tidak punya iman. Iman kita itu lahir dari diri kita, itu iman yang mati. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berani lebih mendekat baik Tuhan, ya, lebih mendekat baik Tuhan, ya, maka Tuhan mengaruniakan kita itu Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Berarti kita mempunyai hubungan dengan Allah yang kuat sekali, ya. Hubungan dengan Allah itu menyebabkan kita mempunyai iman yang adalah karunia roh. Iman yang adalah karunia roh itu iman yang hidup.
sampai dikatakan, nek kamu punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu ada kehidupan. Ya, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita masih terlalu kuat dengan akunya. Kita harus merendahkan diri dan berkata, "Oh Roh Kudus, berilah aku iman. Iman yang adalah karunia roh." Maka iman itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, kita tak ngerti ya, saudara. Kita anggap, aku wis percaya Tuhan loh. Aku selungo gereja, aku dibaptis barang. Seolah-olah saudara itu sudah kuat. Tetapi kalau itu lahir dari diri kita, itu percaya itu mati, saudara. Oleh sebab itu kita harus mengerti, kita terus meningkat terus sampai kita memperoleh karunia-karunia roh. Di antara karunia roh itu, saudara, ada karunia hikmat, makrifat, iman, penyembuhan, mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan mendengar suara dari Tuhan, dapat penglihatan dari Tuhan. Di situ itu adalah karunia-karunia roh. Kiranya saudara-saudara, dengan renungan yang singkat ini akan menggugah saudara. Dan saudara mencoba, apakah yang saudara katakan iman itu, iman yang adalah karunia roh, atau iman yang lahir dari diri kita sendiri. Sebab seringkali kita ini mengalami banyak permasalahan seperti yang dialami oleh dunia. Padahal Tuhan berkata, orang yang beriman, ya, jangankan kebutuhan hidup, orang yang beriman bisa juga mengatakan gunung pindahlah. Upamanya gunung itu adalah gunung kesusahan, gunung penderitaan, gunung sengsara, gunung kekhawatiran, ketakutan, bahaya, dan sebagainya. Kalau saudara mempunyai iman yang adalah karunia Roh Kudus, saudara akan berkata, pindahlah dari hidupku. Dan saudara mempunyai hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan penuh dengan hidup dekat dengan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akhiri sampai di sini dengan harapan saudara lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya mengerti. Jangan kita ini tidak mengerti. Seringkali kita ini berkata, aku tidak iman, masa aku lungo gereja. Nah, itu lungo gereja itu apa artinya kalau tidak tahu bahwa iman itu adalah karunia roh. Nah, iman yang lahir dari diri sendiri itu iman yang tidak ada artinya. Ya, puji Tuhan. Ayo
kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu tentang iman. Biar Roh Kudus berkenan membuka pikiran hati kami, sehingga kami kejar untuk mencapai karunia-karunia roh. Sehingga kami dapat karunia iman yang bisa memindahkan gunung, kesusahan, penderitaan, sengsara, sakit, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.